Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 ya. Apa kabar kalian pagi ini? Berharap kalian sehat selalu. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang perbedaan pantun dan syair ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, alangkah baiknya kepada anak-anakku sekalian kelas 5A, marilah kita berdoa semoga hari ini kalian bisa memahami apa yang kita pelajari ya, dan juga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, langsung saja ya anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan pantun dan syair. Ya, perbedaan pantun dan syair ya terdiri dari, apabila pantun ya terdiri dari 4 baris ya, syair ya kita terdiri 4 baris. Hanya saja pantun itu bersajak AB, sedangkan syair bersajak AA. Tiap pada pantun, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, sama ya, syair tiap baris terdiri dari 8 atau 12 suku kata. Pantun sendiri isinya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Syair itu semua baris merupakan isi. Jadi yang menjadi perbedaan antara pantun dan syair ya pada poin kedua dan keempat, bersajak AB, sedangkan syair bersajak AA. Sehingga pantun itu istilahnya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Yang baris pertama yang kedua itu adalah sampiran ya, sedangkan syair itu semua baris merupakan isi. Jadi itulah perbedaannya. Perhatikan contoh pantun dan syair berikut ya anak-anak ya. Yang pertama pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar isi pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ya, jadi ini adalah contoh dari pantun. Yang kedua baris itu adalah sampiran, sedangkan dari lebih baik sampai dengan dan juga baris daripada itu adalah isi. Ya. Tinggi kokoh berdiri gagah, belakangnya huruf H, dan baris ketiga itu adalah penyambut dari sampiran, yaitu isinya harus huruf H juga ya. Begitu juga dengan bait kedua ya, atau lari kedua ya, itu I ujungnya, berarti bait keempatnya atau lari keempat itu adalah I juga ya. Jadi AB. Sedangkan syair ya, contoh syair, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Ini nggak ada sampiran ya, jadi semuanya itu adalah isi ya. Nasihat ya, syair nasihat. Nah, isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Berikut contoh isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Pantun anak-anak. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar di pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ya, itu adalah pantun anak-anak nasihat ya. Isi maknanya pantun adalah bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Amanat pantun ya, anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Nah, jadi dari contoh dari bermain kejar-kejaran ya, membuat ya badan sehat dan hati senang. Nah, pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu baju biru siapa namanya. Isi maknanya adalah keinginan seseorang untuk berkenalan. Amanatnya, saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun ya. Baik. Nah, membuat pantun. Berikut langkah-langkah dalam membuat pantun. Tentukan tema pantun yang akan dibuat. Tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Yang keempat, buatlah bagian sampiran pantun. Ya. Jadi sampiran pantun harus sesuai dengan isi pantun AB. Pastikan akhiran atau sajak yang digunakan pada bagian sampiran dan isi sesuai. Ya, jadi akhiran itu adalah huruf terakhirnya. Harus sama AB dengan isinya. Sajak pada baris pertama sama dengan sajak pada baris ketiga.
Sedangkan sajak pada baris kedua sama dengan pada baris keempat. Ini ya. Jadi sampiran baris pertama harus sama dengan isi baris ketiga ya. Lalu sampiran baris kedua harus sama dengan isi baris keempat. Seperti itulah ya membuat pantun. Berbalas pantun. Selain dapat dilakukan sendiri, kegiatan berpantun juga dapat dilakukan secara berpasangan. Misalnya, kamu membacakan pantun teka-teki, kemudian teman membacakan pantun balasan untuk menjawab pantun teka-teki. Kegiatan seperti ini disebut berbalas pantun. Contohnya ya, jika pulang ke kampung halaman, mampir sebentar di kota Seragen. Coba terka, wahai kawan, sel darah apa yang mengangkut oksigen? Nah, ini adalah pantun teka-teki ya, yang berisi pertanyaan. Lalu teman perempuannya menjawab, pulang kampung ke Majalengka sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba ku terka, sel darah merah itu jawabannya. Nah, itu adalah pantun teka-teki dan pantun jawaban dari teka-tekinya ya. Sama aja dengan, atau bisa kita bilang adalah berbalas pantun. Ya, baiklah, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk tugasnya, buatlah sebuah contoh berbalas pantun. Ya, kemarin kalian sudah membuat pantun ya dari berbagai jenisnya. Sekarang coba kamu buat contoh berbalas pantun dengan tema menjaga kesehatan. Tulislah di buku tulis tema atau buku tugasmu ya. Jadi nanti Bapak akan cek pada saat kalian mengumpulkan tugas. Ya, itu saja dari Bapak ya. Sehat selalu untuk kalian ya, jaga jarak ya apabila tidak perlu keluar rumah. Berharap kalian tetap di rumah ya untuk menjaga kesehatan kalian karena pandemi ini belum berakhir. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.